Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Selamat pagi jemaat terkasih. Sebelum kita memulai hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari baru yang Kau beri. Rahmat-Mu selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami, berikan kami kekuatan untuk dapat menjalani hidup kami bersama dengan Engkau dengan kekuatan dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saliling hoditanoon patigor maroha paingot-ingot matoktong nidok ni debata Sai songon hau na denggan ho ramos parbueni bulung na pena ulido atong sai tirui Godang dohina ulini haik mata itokto pasuman madirim tusi sai bain roham sito. Jemaat terkasih, renungan bagi kita di pagi hari ini Kamis 9 Januari 2025 terambil dari Imamat 25 ayat 14. Imamat 25 ayat 14 berbunyi demikian. Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Sekali lagi saya ulangi, dari Imamat 25 ayat 14 berbunyi demikian. Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, jangan kamu merugikan satu sama lain. Tema renungan kita di pagi hari ini adalah jangan merugikan sesama. Jemaat terkasih, dalam dunia dagang, prinsip mencari untung itu biasa. Namun, perilaku menipu tidak baik bagi seorang pedagang. Misalnya, seorang pedagang mangga menjual mangga yang asam karena dipetik terlalu muda, padahal memang terlihat menarik karena dikarbit. Lalu, dikatakan bahwa mangga tersebut berasa manis, bahkan dengan berani mengatakan dijamin manis. Demikian juga bila dengan sengaja timbangan dikurangi beberapa ons ketika menjual dan ketika membeli timbangan pun ditambah setelan kiloannya. Inilah yang disebut dengan penipuan. Salah satu larangan yang perlu direnungkan dalam perayaan Tahun Yobel di kalangan umat Israel sebagaimana disebut dalam Imamat 25 ayat 14, apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Ada 3 ciri khas menandai tahun Yobel. Sebuah tahun yang tiba setiap 50 tahun. Pertama, semua budak Israel harus dibebaskan. Kedua,
semua harta warisan yang dijual harus dikembalikan kepada keluarga yang semula. Ketiga, tanah tidak boleh digarap. Maksud Allah dengan menetapkan tahun ini ialah menjamin keadilan dan menjaga agar golongan kaya tidak mengumpulkan kekayaan dan tanah dengan mengorbankan golongan lemah. Kata merugikan yang berasal dari kata hiana yang artinya melakukan kesalahan atau memperlakukan dengan tidak benar, dengan mengemukakan harga yang salah dari tanah. Karena tanah itu merupakan milik Tuhan, maka hanya yang tumbuh di atasnya saja yang dapat dijual. Oleh karena itu, dalam tahun Yobel harus diperhitungkan harga penjualan atau pembelian. Jangan merugikan orang lain, sebab makin dekat jual beli tersebut dengan tahun Yobel, makin sedikit pula panen yang bisa dijual sebelum tanah itu kembali kepada pemiliknya. Kita harus bersuka cita bila orang lain diuntungkan, baik ketika menjual atau membeli sebidang tanah di tahun sukacita atau tahun Yobel. Amin. Adai maaf sukapi madohot rohaku uji maaf pamanat buhut madalaku olo ditadah roau debatan Hasib waroha taringotu pangalahoku olo tutu jojo donalilu dalaku sesano saku sude hebatan. Mari kita sama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya beserta dengan kita sekalian. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Olongan.